Salam, selamat pagi. Saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Rut, pasal yang pertama ya. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan kisah dari Rut ya. Saya hanya mengambil beberapa poin yang saya rasa itu sangat penting untuk kita, khususnya situasi yang sedang kita alami saat-saat ini ya. Kita baca bersama-sama kitab Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai ke-6, kita baca bergantian, saya ayat pertama, Bapak Ibu kedua, dan selanjutnya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 3. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara, banyak penafsir menduga bahwa kenapa bisa terjadi kesusahan besar di zaman Rut ini, terjadi kelaparan, itu disebabkan karena dosa dari umat Israel itu ya. Dan memang nanti kalau kita pelajari bahwa dosa itu adalah juga menjadi penyebab dari kesusahan-kesusahan hidup yang kita alami itu. Memang tidak semua kesusahan hidup itu disebabkan karena dosa, tidak semua, ada banyak faktor ya. Bisa karena kita malas, bisa karena kita tidak bijaksana, orang yang terburu-buru, itu akan mendapat masalah. Bahkan juga kita itu bisa karena melakukan yang benar, kita juga bisa susah dan menderita. Beriman kepada Tuhan, kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang rumit. Tetapi ada juga penderitaan-penderitaan atau kesusahan-kesusahan yang memang kita tidak tahu apa penyebabnya. Betul-betul tidak tahu. Karena masing-masing penderitaan itu ada misterinya tersendiri-sendiri. Ada sesuatu yang tersembunyi, kita tidak mengerti. Ada misterinya tersendiri. Tetapi Alkitab juga menjelaskan kepada kita acap kali kesusahan, penderitaan, pergumulan yang hebat terjadi dalam kehidupan kita itu disebabkan karena murni, karena dosa. Nah, kalau kita kembali kepada kitab Rut ini terjadi pada zaman hakim-hakim. Kalau kita baca kitab hakim-hakim, maka kita melihat suatu pola yang terus terulang-ulang dan sama. Polanya begini. Ketika bangsa itu menyembah berhala, ketika bangsa itu tidak lagi taat kepada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan ada begitu banyak kesusahan. Ada bangsa-bangsa yang menguasai mereka dan juga ada kelaparan. Tetapi jikalau bangsa itu kemudian sadar, berbalik dari dosa-dosanya, maka Tuhan memulihkan keadaan mereka. Dan pola ini kita akan lihat dalam kitab hakim-hakim itu ya, selalu terulang, dan Rut ini terjadi di zaman hakim-hakim. Jadi banyak penafsir berkata bahwa kelaparan yang terjadi di tanah Betlehem itu salah satu artinya adalah rumah roti, tapi tidak ada roti di sana. Betlehem itu tempat di mana umat Tuhan seharusnya diberkati karena itu adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi di situ terjadi kelaparan. Dan kemudian kalau juga kita membaca daripada
kitab Ulangan ya, pasal yang ke-11, bahwa Tuhan menjanjikan berkat di tanah perjanjian itu. Kalau engkau mendengar baik-baik perintahku, engkau akan makan sampai kenyang. Tetapi kalau tidak, maka Tuhan menahan semua itu. Jadi jelas banyak penafsir berkata bahwa kesusahan, penderitaan, dan kelaparan yang terjadi di zaman Rut ini, itu disebabkan karena dosa-dosa umat Tuhan. Nah sekarang saudara, kita juga patut mengevaluasi diri kita ya. Hari-hari ini, jika Tuhan izinkan banyak pergumulan, Tuhan izinkan banyak kesusahan terjadi dalam kehidupan kita, please kita berhenti menyalahkan situasinya, please kita berhenti menyalahkan orang lain, coba kita introspeksi diri, kenapa hal ini terjadi? Kalau itu karena dosa, kalau itu karena kejahatan kita, tidak ada cara lain untuk memulihkan itu. Tidak bisa pakai kata-kata motivasi, nggak bisa. Tidak bisa pakai ini dan itu, tidak bisa. Untuk memulihkan keadaan itu, kitanya harus bertobat. Amin. Sebab Tuhan itu menghakimi umatnya. Dan Tuhan pasti menang. Kita tidak bisa melawan Tuhan. Jikalau itu terjadi karena dosa-dosa kita, itu terjadi oleh karena kejahatan kita tidak bisa melawan Tuhan. Cara satu-satunya untuk pulih dari keadaan itu, kita merendahkan diri dan sadar bahwa kita telah berdosa dan kita harus kembali kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan kehidupan kita. Amin. Kedua yang kita pelajari saudara begini dari kisah Rut ini, ambillah keputusan-keputusan yang bukan sekedar karena masalah dan keinginan untuk lebih maju, tetapi karena kehendak Tuhan. Di dalam pelayanan secara pribadi dan di dalam kehidupan banyak orang, juga saya sering mengamati, seringkali seorang itu mudah mengambil keputusan, sangat mudah mengambil keputusan, hanya karena masalah perut kosong. Hanya karena masalah kesusahan. Hanya karena masalah ingin hidup lebih makmur. Seperti itu. Lalu mereka ambil keputusan ini dan itu. Mereka harus pergi ke sini dan pergi ke situ. Itu didasarkan hanya karena masalah perut kosong. Atau kesusahan. Atau hanya ingin hidup lebih makmur. Nah saudara, Elimelek juga seperti itu ngambil keputusan. Dia pergi ke tanah Moab itu oleh karena masalah kelaparan saja. Di luar dengan maksud Tuhan itu kita melihat Elimelek ternyata dia pergi ke tanah Moab itu karena hanya masalah kelaparan yang ia hadapi. Elimelek itu artinya Tuhan adalah rajaku. Tetapi anehnya dia tidak tunduk kepada Tuhan ya. Seharusnya dia bergumul di situ. Karena tanah Kanaan itulah tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Dan ia pergi dari situ karena alasan kelaparan untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Coba kita bandingkan dengan kitab Yakobus pasal yang keempat. Di ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sama-sama katakan saya tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Sama-sama katakan, jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Bukan sekedar karena kita karena lapar, karena susah, karena ingin lebih makmur. Kita ambil keputusan ini dan itu. Tetapi kita tidak melibatkan Tuhan di situ. Dan Alkitab berkata, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Amin. Kita betul-betul tidak tahu. Dalam kehidupan saya pribadi, kerap ada juga tawaran-tawaran yang kelihatannya akan membuat hidup saya lebih maju. Ada tawaran-tawaran yang kelihatannya tampak akan membuat kantong dan pundi-pundi uang saya lebih banyak. Tapi kerap juga saya berdoa kepada Tuhan, jikalau ini bukan kehendak Tuhan, please Tuhan gagalkan. Apakah saudara biasa berdoa seperti itu? Biasanya kita berdoa, Tuhan tolong kabulkan, betul ya? Kita punya keinginan, kita punya tujuan, lalu kita berkata, Tuhan please berhasilkan tujuan saya ini. Biasanya doa-doa kita berpola di situ. Pernah enggak kita berdoa, Tuhan, kalau ini bukan kehendak-Mu, mungkin kelihatan ini akan lebih maju, dalam pandangan saya ini akan lebih tajir nanti saya, tapi kalau bukan ini kehendak-Mu, saya minta buyarkan, saya minta gagalkan, karena yang saya cari bukan kehendak saya, yang saya cari adalah kehendak-Mu. Beranikah saudara berkata seperti itu? Beranikah saudara berdoa seperti itu? Tuhan Yesus berani berdoa seperti itu. Sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, itu keinginan hati sebagai manusia. Tapi dia berkata, please, kehendak-Mu yang jadi. Bukan masalah lapar, bukan masalah kaya, bukan masalah kita lebih maju, tidak. Tetapi apakah itu kehendak Tuhan? Karena hidup kita ini milik Tuhan. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Sebab orang-orang yang menjadi milik Tuhan telah menyalibkan segala keinginan daging dan hawa nafsunya. Yang terjadi dalam kehidupan saya, bukanlah saya, tetapi kemauan Tuhan. Amin. Itu yang diajarkan sebenarnya. Tapi tampaknya Elimelek terdorong pergi pindah ke tanah asing, ke negeri Moab itu. Hanya karena dia mengalami kelaparan, sementara tetangganya, teman-teman yang lain tidak pergi dari tempat itu. Dan kalau kita melihat kisahnya, sebenarnya dia tidak kurang-kurang amat. Karena Naomi berkata, dengan tangan penuh aku pergi, artinya dia punya modal. Dia tidak begitu sulit sebenarnya, tapi mungkin untuk lebih maju saja. Yang ketiga kita pelajari ini Bapak Ibu, bahwa ternyata seperti ini. Apa yang terjadi bisa sangat berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita mimpikan, dengan apa yang kita doakan, dengan apa yang kita usahakan. Elimelek berpikir, kalau dia pergi ke Moab, maka hidupnya akan terhindar dari kelaparan, maka hidupnya akan jauh lebih baik. Tetapi apa yang diharapkan tidak terjadi sama sekali. Justru apa yang tidak diharapkan menimpa kehidupannya. Ketika sampai ke negeri Moab, Alkitab berkata, maka matilah Elimelek. Lalu anak-anaknya Mahlon dan Kilion. Mahlon itu artinya sakit-sakitan. Kilion itu artinya terbuang sia-sia. Aneh juga ya, ada orang tua kasih nama artinya jelek banget ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu, wah ini karena di Alkitab saya mau kasih nama anak saya Mahlon. Tapi tidak tahu artinya itu sakit-sakitan. Oh keren juga ya Kilion. Halo Kilion artinya terbuang sia-sia. Saya harap jangan pakai nama ini ya. Saya agak berpikir kenapa ya Elimelek menggunakan nama ini untuk anak-anaknya. Yang sama sekali artinya tidak ada baiknya. Lalu mereka mengambil orang-orang Moab. Yang justru mereka sebenarnya sudah dilarang oleh Tuhan itu. Lalu setelah 10 tahun mereka di sana, yang terjadi apa? Setelah Elimelek mati, kedua anaknya juga mati. Mahlon dan Kilion mati. Dan saudaraku, akhirnya Naomi
tinggal dengan menantu-menantunya. Dia berkata, waktu aku pergi dengan tangan yang penuh, tapi sekarang aku pulang dengan tangan yang kosong, artinya bangkrut. Bukan saja suaminya dan anak-anaknya mati, tetapi bangkrut. Jadi apa yang dia harapkan sama sekali tidak terjadi dalam hidupnya. Justru sebaliknya. Apa yang tidak diharapkan itu yang menimpanya. Kenyataan-kenyataan hidup seperti ini, Bapak Ibu, bisa saja menimpa kita. Kita mengharapkan kita sehat, kita rajin ke gym, tapi kena sakit, itu kenyataan hidup. Kita berharap kita lebih makmur, tetapi yang terjadi kenyataannya adalah kita bangkrut. Kita berharap semuanya akan baik-baik saja dengan segala upaya yang kita kerjakan, tapi yang ternyata kacau balau. Kita berharap, dan kita berupaya. Tapi yang terjadi kenyataannya di luar yang kita harapkan. Dan inilah namanya kenyataan hidup. Saudara, selama kita diizinkan hidup di dunia ini, bukan saya mendoakan, pasti hal-hal ini satu kali atau kemudian hari, pasti kita bisa alami juga, bukan? Tidak bisa terhindar kenyataan-kenyataan hidup itu menimpa hidup kita. Dan mungkin saat ini Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang sedang beribadah hari ini, ada yang sedang mengalami hal-hal yang sulit, yang pahit, bahkan getir. Dan kalau kita melihat kisah Naomi, itu berat sekali. Karena masalahnya tidak berhenti-berhenti dari kelaparan, dari kesusahan. Setelah itu suaminya mati. Dan setelah itu anak-anaknya mati. Dan setelah itu dia bangkrut, tidak punya apa-apa. Tampaknya masalah-masalah tidak pernah berhenti dalam kehidupannya selama bertahun-tahun. Dan hanya melihat rasa sakit itu. Dan ketika dia pulang, teman-temannya berkata, "Hei Naomi pulang." Naomi artinya kesukaanku. Tapi dia berkata, "Jangan sebut aku Naomi. Sebut aku Mara. Sebab pahit hidupku." Mungkin saja kita mengalami dalam hidup ini seperti itu ya. Terus masalah-masalah itu terjadi. Tapi itulah kenyataan hidup kita. Sekarang bagaimana harus menghadapi ini? Saya membagikan 4 hal ini Bapak Ibu. Khotbah tidak akan selesai ya, sudah mau habis. Lagi 6 menit. Tapi saya membagikan 4 hal ini. Bila hal-hal yang terjadi itu tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan, justru kenyataan-kenyataan yang pahit kita alami bahkan terus berganti-ganti. Yang pertama, sama-sama katakan yang pertama. Belajar menerima kenyataan. Amin. Karena itu sudah terjadi. Dalam pelayanan saya melihat jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa menerima kenyataan, stres, kacau hidupnya. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apapun yang terjadi, apapun yang telah menimpa, karena itu telah terjadi, belajarlah menerima kenyataan itu sekalipun itu pahit. Sama-sama katakan, saya terima. Belajar menerima kenyataan itu. Yang kedua, naluri kita sering berontak dan bersungut-sungut dan kita bisa marah. Itu naluri setiap orang. Pada umumnya ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit. Atau hal-hal yang getir menimpa kehidupannya. Tetapi Alkitab ajarkan kepada kita. Waktu kita menghadapi kenyataan itu, berikan respon yang benar. Amin. Dan Alkitab mengajarkan seperti apa yang dilakukan Ayub. Ayub berkata, dalam kesemuanya itu Ayub sudah kehilangan semuanya. Kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya,
kehilangan kesehatannya. Bahkan istrinya pun mengkhianati dia. Di dalam segala ketiadaan itu dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu dia berkata, terpujilah Tuhan. Amin. Di dalam penjara itu, setelah Paulus menginjili dan Lukas menginjili, dengan segala pengorbanan yang ia lakukan dalam pelayanan, mereka tidak mendapatkan puji-pujian, tapi sebaliknya mereka ditangkap dan dipenjara. Dan di dalam penjara itu, mereka bersyukur dan memuji Tuhan. Amin. Pelajarilah saudara sikap ini. Seringkali waktu kita menghadapi pergumulan, secara umum biasanya kita mulai komplain, mengeluh dan bersungut-sungut. Tapi kita belajar dari kisah orang-orang Israel. Ketika mereka bersungut-sungut, yang terjadi bukanlah hal-hal yang baik menimpa mereka. Justru semakinnya hal-hal yang tidak baik datang dalam kehidupan mereka. Waktu kita bersyukur memuji Tuhan, kita tetap mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Seringkali masalah-masalah yang datang itu membuat kita lupa betapa baiknya Tuhan selama ini kepada kita. Kita melupakan kemurahannya. Hanya karena masalah itu, hanya karena kesusahan itu, butalah mata kita dengan kebaikan Tuhan. Sehingga kita tidak melihat lagi bahwa Tuhan itu baik. Waktu kita bersyukur di hadapan Tuhan, sebenarnya itu adalah langkah pertama kita sedang mendeklarasikan bahwa saya menang terhadap masalah ini. Tetapi di atas semuanya, waktu itu menimpa kita, kesusahan menimpa kita, dan kita bersyukur, dan kita memuji Tuhan. Sebenarnya kita sedang berkata dan percaya di dalam segala sesuatu yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap pegang kendali apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu hari-hari ini, yang menimpa hidup kita, percayalah Tuhan tetap pegang kendali. Kita percaya kepada Dia, sebabnya kita bersyukur dan memuji Dia dengan segenap hati. Itulah respon yang kita harus berikan di dalam kesusahan itu. Yang ketiga, saudaraku, belajarlah segera menyesuaikan diri dengan keadaan. Sama-sama katakan, saya menyesuaikan diri. Kerap kali kita tidak cepat menyesuaikan diri. Paulus berkata dalam kitab Filipi, saya tahu apa itu lapar. Saya tahu apa itu kenyang. Saya tahu apa itu kelimpahan. Saya tahu apa itu kesusahan. Tapi tidak ada yang rahasia bagiku. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Dalam terjemahan lain, dalam segala sesuatu aku bisa menyesuaikan diri. Waktu aku lagi banyak uang, aku bisa menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Tetapi waktu aku bangkrut tidak punya uang, aku juga bisa menyesuaikan diri. Waktu aku banyak makanan, aku bisa menyesuaikan diriku dengan keadaan itu. Tetapi waktu tidak banyak makanan, aku juga bisa menyesuaikan diriku. Dan dia berkata, Dia yang memberikan kekuatan padaku. Paulus mengerti rahasia Kristus dalam Filipi pasal yang kedua. Kalau orang-orang yang mengerti rahasia Kristus, Bapak Ibu, orang-orang itu akan sanggup menyesuaikan diri dalam segala keadaan. Saudara nanti pulang ke rumah dan bacalah Filipi pasal yang kedua itu. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu Allah, Raja di atas segala raja, tempatnya paling tinggi dari semua yang ada di jagat dan alam ini. Tapi walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Bukan saja sebagai manusia, tapi sebagai hamba. Bukan saja sebagai hamba, bahkan taat sampai mati. Yesus yang adalah Allah
yang maha tinggi, raja di atas segala raja, yang punya kemuliaan semuanya. Ketika dia menjadi manusia, dia bisa menyesuaikan dirinya dalam kemanusiaan itu. Itu Allah loh. Waktu jadi manusia, dia bisa menyesuaikan diri. Dulunya dia menciptakan dengan perkataan, jadilah terang, jadilah terang. Dulu dia berkata, jadi bumi, jadi bumi. Sekarang jadi tukang kayu, harus ambil palu, harus ketok paku. Dia bisa menyesuaikan diri, walaupun dia Allah. Dan jikalau saudara mengerti rahasia Kristus, saudara juga dapat berkata, aku tahu apa itu lapar. Aku tahu apa itu kenyang. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kesusahan. Segala perkara tidak ada yang rahasia bagiku. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Sebab aku mengerti rahasia Kristus. Amin. Kalau dulu saudara makan banyak di restoran yang mewah-mewah, karena uang memang banyak. Tapi sekarang saudara tidak punya uang. Sesuaikanlah diri saudara dengan segera. Makanlah di warung pojok. Amin. Kalau tidak gitu terus saudara stres. Karena tidak segera menyesuaikan diri dengan keadaan. Haleluya. Tuhan bilang belajar menyesuaikan diri dalam keadaan itu. Kalau tidak engkau akan stres. Penyesuaian diri. Sama-sama segeralah menyesuaikan diri. Kita bangkit berdiri. Dan kemudian saudaraku, yang terakhir, sikap yang terakhir, renungkan yang terbaik untuk kita lakukan dengan konsisten. Dan ini yang dilakukan Ruth dalam kesusahan itu. Dia tidak pernah meninggalkan kasih dan kesetiaan. Dalam kesusahan itu, Ruth tetap hidup dalam kasih. Dalam kesusahan itu, Ruth tetap hidup dalam kesetiaan. Orang-orang yang susah, orang-orang yang bergumul kerap kali meninggalkan kasih dan meninggalkan kesetiaan. Tidak lagi setia pada istrinya, tidak lagi setia pada keluarganya, tidak lagi setia pada pelayanan, tidak lagi setia pada Tuhan. Karena hatinya pahit, penderitaannya terlalu susah, dan sekarang dia tidak ingin mau tahu apapun. Tetapi Ruth mengajarkan kepada kita, di dalam kesusahan dan penderitaan yang silih berganti itu, Ruth tidak pernah meninggalkan kesetiaan. Coba tampilkan Amsal pasal 3, kita baca ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. 4. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Sesusah apapun saudara, sebangkrut apapun hidup saudara, seketir apapun hidup saudara, janganlah pernah engkau meninggalkan kasih dan setia. Tetaplah mengasihi istrimu, anak-anakmu. Tetaplah setia dalam pelayanan. Sebab orang-orang demikian akan mendapatkan penghargaan. Bukan saja dari manusia, tetapi Allah melihat orang-orang seperti ini. Dan Allah membalaskan kepada orang-orang seperti ini. Ada hal-hal yang baik, adalah hal-hal yang luar biasa. Di balik penderitaan kita, seringkali kita tidak sadar Tuhan memperhatikan sikap kita.